الفاتح إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى شأن القمر الميلاني سيدنا أبي الحسن الشاذلي شأن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المشارك الأرض إلى المغاربها والرحم والبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الإمام أحمد المرزوق المالك المكي خصوصا إلى فضيلة الشيخ هشام كامل حامد موسى الأزهري رحمه الله تعالى نفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Syai'illahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu asy-syekh Ahmad al-Marzuqi al-Maliki al-Makki wa fadilatu syekh Syam Kamil
Hamid Musa Al-Azhari. Qala arsala anbiya dhawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Insyaallah malam hari ini kita masuk ke bagian kedua dari pembahasan ilmu akidah atau ilmu tauhid, yaitu tentang an-nubuwat, tentang kenabian. Kalau kemarin kita membahas tentang ketuhanan, sekarang tentang kenabian. Qala arsala anbiya dhawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Dalam bait ini musannif memberikan kita penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk kita semuanya, umat manusia, para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala, yang mana para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat wajib yang harus dimiliki oleh mereka. Di antara sifat-sifat tersebut disebutkan dalam bait ini, yang pertama adalah dhawi fatanah, yaitu memiliki kecerdasan intelektual. Kecerdasan, zakaun, kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah dhawi fatanah bis-sidqi. Setelah itu adalah sidq, yaitu jujur. Ya, sifat yang kedua yang harus dimiliki adalah yang bernama sidik. Sidik sifatnya, orangnya namanya sodik. Ya, sidik sifatnya, orangnya namanya sodik. Sodik itu kalau dia bisa jujur. Tapi kalau dia sudah menjadi karakter dia sebagai orang yang senantiasa selalu jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan, dia disebut dengan siddiq. Apa? Siddiq, sod dal ya qaf. Abu Bakar as-Siddiq. Kalau ini sidqun, itu sifatnya namanya siddiq. Allah. Minum kalau panas itu pengennya nyebutnya Allah gitu. Kenapa? Seolah-olah itu mau masuk neraka aja. Ini sebutnya Allah, astagfirullah gitu. Tapi kalau minum minuman yang dingin, bawaannya bacaannya apa? Alhamdulillah. Datang-datang habis keluar pulang kerja, minum yang dingin-dingin. Sekali minum segar, bacanya apa? Alhamdulillah. Mau panas mau dingin, jangan lupa berzikir. Pilih yang mana? Panas atau dingin, Pak? Keduanya. Nah, ya, saya punya guru kalau di majelis itu lebih suka yang dingin. Ya, bisa dingin-dingin. Tapi ada guru lain sukanya yang panas-panas. Makanya boleh dingin, boleh panas. Yang penting ada itu. Ini ada panas dingin. Ada panas dingin. Alhamdulillah. Ya, bisidki itu namanya jujur. Ya, jujur. Oke, sifat yang ketiga namanya at-tabligh, yaitu apa tabligh? Menyampaikan. Yang keempat, yang terakhir adalah amanah. Harus memiliki sifat yang amanah, bahwa yang diberikan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan para rasulnya itu wajib untuk disampaikan
karena itu sebuah amanat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Jadi amanat. Jangan sampai diumpet. Makanya susah kalau selain para nabi memiliki sifat amanah. Dikasih duit 100 juta, jangan dulu dikasih. Kita tilep aja dulu satu. Tahan. Nah, susah untuk mendapatkan sifat amanah itu susah. Maka hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya sehingga dia bisa amanah di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sampai harus amanat apapun, baik itu yang punya jabatan ataupun yang dititipi kepercayaan sama teman, sama tetangga, sama orang, harus disampaikan. Ini kan saya titip nih ya beras, tolong sampaikan ke itu tetangganya, karena tadi saya ketuk-ketuk pintu, orangnya nggak ada. Nah, saya ini mau pergi, tolong ya kasihkan ke dia. Harus disampaikan, Pak, karena itu adalah sebuah amanah. Jangan sampai ditilep. Wah, kita lagi butuh beras nih, apalagi berasnya ini kayaknya di dalamnya ada amplopnya nih. Aduh. Nah, amanat itu biasanya banyak menggiurkannya. Maka harus benar-benar ada responsibility, harus punya tanggung jawab. Oke. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan para nabi dan para rasulnya itu adalah sebuah tafaddul wa rahmah. Itu adalah keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jadi bukan suatu kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan kepada kita semuanya sebuah rasul, tetapi ini adalah semata-mata rahmat daripada Allah. Allah itu sayang kepada kita, sehingga bukti sayangnya Allah kepada kita dikasih seorang rasul untuk untuk menunjukkan kita semuanya jalan menuju Shiratal Mustaqim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami enggak mungkin menjatuhkan sebuah azab kecuali kami sudah mengutus kepada mereka seorang rasul. Makanya suatu hukum itu kalau memang dia sudah sampai kepada dia penyampaian daripada para rasul, para utusan, para dai, ustadz, para wali dan lain sebagainya, maka ketika itu dia wajib menunaikan syariatnya. Lain halnya apabila ada satu daerah terpencil di sana, di mana mereka enggak terjamah oleh dakwah, enggak terjamah oleh sentuhan para dai, ustadz, kiai dan lain sebagainya, maka di situ mereka namanya ketidaktahuan, ya, tidak tahu. Maka mereka belum ada tahu sholat itu wajib, Jumat itu wajib dan lain sebagainya daripada hukum-hukum syariat. Nah, jadi memang Allah utus Subhanahu wa taala rasul-rasulnya supaya kita bisa mendapat petunjuk di sana, untuk kita menjadi seorang mukallaf, karena syarat kita mendapatkan kewajiban tuntutan menjalankan suatu kewajiban perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, harus ada yang menyampaikan. Makanya kalau tanya kenapa ente nggak sholat, saya nggak ada yang ngasih tahu. Tanggung jawabnya siapa? Orang tua. Orang tuanya nggak ngajarin, ya. Jadi orang tua juga harus punya wasilah juga untuk menyampaikan apa yang diajarkan oleh
orang-orang alim. Nah, disampaikan itu. Nanti kalau dia sudah dewasa, dia nggak diarahkan kepada pondok pesantren, dia nggak diarahkan untuk ngaji dan lain sebagainya, nanti dia di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. Ente kenapa nggak sholat, ente kenapa nggak puasa, ente kenapa nggak zakat, ente kenapa nggak bla 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 bla, ente malah mencuri, ente malah berzina, ente malah ngerampok. Kenapa? Oh, saya nggak tahu ada larangan seperti itu. Oh, saya nggak tahu kalau ada perintah seperti itu. Emang kamu nggak diajarin sama orang tua? Orang tua saya sibuk sama ngajinya sendiri, tapi nggak diajarin. Enggak. Panggil orang tuanya ke sini. Kena tanggung jawab. Maka dari itu orang tua juga punya kewajiban untuk memberikan pengajaran kepada anak. Maka perintah di dalam Al-Quran adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Bukan hanya pengajaran itu untuk diri kita sendiri, tetapi apa? Anfusakum wa ahlikum. Enggak cukup buat anfusakum, enggak stop di situ. Tetapi hikmah daripada Allah utus para rasul itu bukan untuk menyelamatkan diri kita. Kita ngaji bukan untuk diri kita. Kita ngaji supaya paling enggak ada keluarga kita yang kita sampaikan apa yang kita dapat di sini. Jadi jangan stop di kita, jangan. Sampaikan, tularkan kepada anak, tularkan kepada istri. Keluar daripada itu, Bapak bebas. Ku anfusakum wa ahlikum. Udah, kewajibannya dua aja sebenarnya. Dakwahnya seseorang itu yang pertama adalah keluarga. Maka sampaikan apa yang disampaikan di majlis, sampaikan apa yang disampaikan dulu pernah di pondok pesantren. Kepada siapa? Pada keluarga. Apa yang kita bisa kita sampaikan. Jangan sampai apa yang kita nggak bisa kita sampaikan. Nah, jujur. Kalau ada anak tanya, Pak, saya tanya begini, apa jawabannya? Oh, bentar, saya belum dapat ilmu. Nanti saya tanyakan kepada Ustadz. Nah, itu baru bagus. Jangan sok keminter. Nah, ya. Jadi Allah utus subhanahu wa ta'ala para nabinya dan para rasulnya semata-mata itu adalah bentuk rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala rusulan mubashshirina wa mungdzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Nah, ini rusulan, kami utus para rasul sebagai memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan agar supaya nanti di hari kiamat kelak para manusia itu tidak memiliki alasan lagi, nggak bisa berkelak, nggak bisa memberikan bantahan apapun ketika sudah berhadapan dengan Allah. Maka di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq. Nanti semuanya kita akan dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban. Apakah benar ini? Oh iya benar. Qala alaysa bihadza bil haqq. Qalu bala. Betul. Jadi kalau sudah ada utusan nggak ada lagi, kecuali orang-orang yang memang antara Nabi selesai, ini bukan Nabi Nabi Muhammad SAW, tetapi selang antara Nabi itu namanya ahlil fatrah. Namanya apa? Ahli fatrah. Ahli fatrah ini dia nggak memiliki dosa, nggak ada tanggung jawab, dia nggak ada wajib untuk melaksanakan perintah, nggak ada, karena nggak ada nabi. Namanya ahli fatrah. Misalkan antara Nabi Adam ke Nabi Nuh, ya, sana misalnya ada nabi, maka di antara itu, karena apa? Nabi Adam wafat itu nggak langsung ujuk-ujuk ada Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh meninggal, Nabi Nuh nggak langsung tiba-tiba ada Nabi Hud, Nabi Hud, Soleh dan seterusnya, enggak. Tetapi ada bertahap-tahap. Orang Nabi Adam ke Nabi Nuh aja itu berjarak
sampai puluhan tahun, ribuan tahun, ratusan tahun. Nah di antara itu mana ada, ya kan? Mana ada. Ini namanya disebut ahli fatrah, orang yang masa tenggang. Masa tenggang nih, kalau kayak kartu mau habis ini masa berlakunya, dikasih waktu ini, dia bebas itu. Makanya nggak diperlakukan, nggak bisa nelpon, ya kan? Nggak bisa nelpon, nggak bisa SMS, karena dia dalam masuk ke dalam masa tenggang. Namanya ahli fatrah. Laisa lahum dzambun, nggak punya dosa. Karena hikmahnya Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan sanksi kecuali Allah turunkan Rasul. Kemudian faidah ar-rusul wal anbiya rijalun istafahumullahu ta'ala min khalqih wa la yasila al-'abdu bi'ibadatihi aw riyadatihi ila darajatin nubuwwati fa yastifa'un wa laysa iktisab. Allah. Jadi para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang laki-laki, enggak ada nabi itu perempuan. Nabi, Rasul itu laki-laki, nggak ada Nabi dan Rasul itu perempuan. Adalah orang-orang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi Nabi atau menjadi Rasul. Itu benar-benar atas dasar pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar dia mendapatkan derajat kenabian, ya, mendapatkan derajat kenabian atas karena ibadahnya, karena usahanya. Itu bukan. Karena menjadi nabi dan menjadi rasul adalah istifa. Istifa itu pilihan. Pilihan. Kayak orang anak itu menjadi spesial karena memang sudah dipilih sama Allah. Dia adalah orang spesial. Seperti apa? Orang gila itu spesial tuh, ya kan? Mana ada kemarin yang viral, mana ada orang gila kena COVID, ya kan? Nah, spesial. Orang spesial itu punya apa? Nggak ada aturan, Pak. Orang spesial nggak ada aturan, bukannya ada aturan terus dia tabrak, enggak. Emang dia nggak ada aturan, udah diangkat aturannya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah seseorang walaupun dia kenceng, walaupun dia rajin, ya, bagaimanapun caranya dia pengen jadi nabi nggak boleh bisa. Mirza Gulam Ahmad, apalagi menjadi malah malaikat. Siapa? Maria Eden. Hah? Oh, Lia Eden ya. Allah. Makanya Pak, kalau memang Allah kasih kepada kita untuk bisa rajin sholatnya, jamaahnya nggak ketinggalan, wirid malamnya nggak ketinggalan, sholat tahajudnya nggak ketinggalan, jangan sampai terbesit dalam hati bahwa saya mengaku nabi. Jangan. Karena nggak begitu. Udah khatamul anbiya wal mursalin wa huwa sayyidunal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Makanya udah final, orang yang ngaku nabi pada masa sekarang kazab, pendusta, jangan. Dan juga orang ngaku nabi emang mudah, kan susah. Nanti ada tanda-tanda kenabian tuh ada. Apa bedanya karomat dengan mukjizat? Apa bedanya orang menjadi nabi mukjizat? Ada tanda-tanda yang keluar daripada akal sehat manusia pada umumnya.
tetapi memang Allah turunkan hal seperti itu kepada dirinya, dan nanti pada usianya yang sudah ditentukan dia bakal menjadi nabi dan rasul. Itu namanya istilahnya beda. Makanya disebut ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karom, ada yang namanya irhasat, ada yang namanya karomah. Itu dimiliki oleh seorang manusia. Kalau malaikat nggak ada, ya kan? Qala ta'ala innallaha astafa Adam wa Nuha. Allah Subhanahu wa taala pilih Adam dan Nabi Nuh. Oke. Dan setiap nabi, setiap rasul itu Allah akan dukung perjuangannya itu dengan bimu'jizatin khariqatin lil 'adati fin naw'il ladzi takunu 'alaihi ummatuhu fa'iqatun mujawizatun lil haddi alladzi taqdiru 'alaihi. Setiap rasul akan diberikan khawariqul 'adah, orang yang benar-benar di luar akal sehat, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan dikasih apa? Khawariqul 'adah, berupa mukjizat, tetapi disesuaikan dengan apa yang menjadi kebanggaan umatnya pada waktu itu. Karena mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa beda dengan Nabi Musa dan seterusnya. Itu tergantung kaum yang ada pada waktu itu. Oke. Faidah ar-rusul jam'u rasul wa huwa insanun minal bashari awhallahu ta'ala ilaihi bi syar'in wa amarahu bit tabligh ka Musa alaihi salam jaa bit Taurah. Wan nabi insanun minal bashar awhallahu ta'ala ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bit tabligh. Faqad jaa li taqriri syar'i man qablahu ka Harun alaihi salam. Jaa li taqriri syar'i Musa. Tadi udah ya tentang Rasul itu apa. Sekarang perbedaan Rasul dengan Nabi, bahwa Rasul itu dan Nabi itu sama-sama seorang laki-laki yang Allah kasih wahyu ya. Ingat, persamaannya adalah Rasul dan Nabi sama-sama dikasih wahyu. Nah, itu persamaannya. Perbedaannya, kalau Rasul dikasih wahyu dan dikasih syariat untuk disampaikan kepada umat, kalau Nabi enggak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Jadi mengambil syariatnya dari Nabi yang sebelumnya. Contohnya apa? Nabi Harun. Nabi Harun itu Nabi, bukan Rasul. Kenapa? Karena Nabi Harun itu syariatnya adalah membawa syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Apa syariatnya Nabi Musa? Yaitu kitab Taurat. Jadi Nabi Harun nggak dikasih kitab. Jadi apa yang disampaikan Nabi Harun adalah merupakan turunan daripada apa yang diberikan oleh Nabi Musa. Makanya Nabi Harun nggak punya kitab. Yang dikenal apa? Kitab Taurat adalah kitabnya Nabi Musa, bukan Nabi Harun. Padahal apa? Nabi Musa dan Nabi Harun itu satu periode, hidupnya sama. Idhab anta wa akhuka ila Fir'aun. Gimana? Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya kepada Fir'aun,
Nabi Musa minta kepada Allah supaya diberikan penyokong teman, yaitu Harun akhi, saudaraku. Emang satu kandung, saudara, kakak beradik itu. Kakak beradik Harun dan Musa. Cuma kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu cadel, Pak. Makanya Nabi Musa pengen ditemani oleh Nabi Harun. Apa itu dalam Al-Quran itu? Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'yarid ayyusaddiquni. Sampaikan kepada aku hak Nabi Harun, karena dia lebih fasih daripada saya. Karena Nabi Musa cadel, Pak. Jadi yang cadel-cadel nggak usah minder. Yang cadel-cadel nggak usah minder. Itu hikmah ya, hikmah. Di balik suatu kejadian, suatu fenomena itu ada hikmah. Jadi Nabi Harun itu memang fasih. Sebaliknya Nabi Musa itu cadel. Kemudian faedah al-hikmatu fi kauni nubuwati ala ra'sil arba'in min umrihi li'anna indaha kamalul aqli wa kamalul quwwati wa laysa hadzal amru mukhtassan bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam balil anbiya'u kadzalik illa Yahya wa Isa. Para nabi dan para rasul ya, itu ketika diutus menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala itu ketika usia, ingat ya, ketika usia 40 tahun. Dari minimal dari Adam sampai akhir itu minimal 40 tahun. Kenapa alasannya harus 40 tahun? Karena ketika usia 40 tahun akal seorang laki-laki itu menjadi sempurna, matang, mapan. Makanya kalau mencari matang nggak kelar-kelar, nunggu 40 tahun baru nikah. Tersinggung nih. Ada yang singgung. Makanya jangan ngasih matang. Udah sambil jalan aja, jalan. Insya Allah Allah kasih matang. Kalau pengen matang 40 tahun matang. Habis itu dibalik diangkat udah. Iya 40 tahun usia. Rata-rata 63-60 tahun. 60 kali diambil 40 berapa? 20 tahun. Anak masih kecil, belum kuliah, belum selesai. Makanya nggak usah nunggu lama-lama ya. Mau mateng lama, orang yang 40 tahun aja kadang belum mateng. Repot. Paham ya? Jadi yang punya anak laki-laki ya, bukan perempuan ya, anak laki-laki udah nggak usah nunggu mateng. Banyak artis yang nggak nikah, udah nyarinya apa? Nyari mapan, duit banyak, tetapi apa? Hatinya kosong, Pak. Dia nggak ada percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pengennya kurang lagi, pengen ini, pengen itu. Akhirnya terlambat nikah. Masih mending kalau dia terlambat mau nikah. Allah. Bentar ya. Udah berapa menit lagi? Berapa menit? 7 menit. 7 menit ya. Jadi paham nih. Jadi para nabi dan para rasul Allah utus dalam usia kematangannya 40 tahun. Makanya orang 40 tahun itu stabil. Orang 40 tahun itu stabil. Baik ekonomi rata-rata ya. Ekonomi, kemapanan, kecerdasan, dia mengatur keluarga sendiri itu matang gitu. Emang sunnahnya 40 tahun. Karena Nabi juga Rasulullah SAW diutus menjadi diberikan wahyu pada usia 40 tahun. Tetapi kecuali dua nabi yang diutus dia belum 40 tahun. Siapa? Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam.
Makanya Nabi Isa mah populer di surat Maryam ketika dituduh Siti Maryam ibundanya, bagaimana ini anaknya siapa? Oh, tanya aja sendiri. Langsung dijawab Nabi Isa, qala inni Abdullah atanyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya ini adalah hamba Allah. Allah kasih saya sebuah kitab dan Allah jadikan saya adalah seorang nabi. Masih kecil sudah jadi nabi. Kecuali Nabi Yahya dan Nabi Isa, belum sampai 40 tahun sudah menjadi nabi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita dapat bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, saudara kita, dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.